Oke, ya. Adik-adik, hari ini kita masuk ke pertemuan 9. Silakan untuk mengisi daftar hadir di laman CX ya. Di sini sudah hadir kurang lebih 60 orang. Nah, jadi daftar hadirnya silakan sudah bisa diisi ya. Sudah saya buka, barusan agak lama masuk CX-nya, jadi baru saja dibuka. Nah, segera untuk diisi ya. Baik, Bu. Oke. Oke, ya. Sambil adik-adik juga mengisi daftar hadir, kita sebentar lagi akan mulai pertemuannya, yaitu masuk pertemuan 9 ya. Kemarin sudah menjalani kuis bersama satu ya, jadi kurang lebih nanti untuk kuis bersama ke depannya memang seperti itu prosesnya ya. Jadi ada bagian bagian satunya 8 soal, kombinasi antara PG dan isian, kemudian ada juga soal esai ya. Begitu mungkin jika nanti ada ada informasi lagi yang harus saya sampaikan, nanti akan segera saya sampaikan ya. Hari ini kita masuk pertemuan 9 dulu. Recording in progress. Oke, ya. Pada pertemuan 9 kali ini kita akan memasuki bab 2, yaitu bab tentang turunan ya. Setelah adik-adik memahami apa itu sistem bilangan real, kemudian representasi sistem bilangan real pada garis bilangan, kemudian mengetahui sistem koordinat, grafik suatu fungsi, domain fungsi, range fungsi, lalu kita hitung karakteristik limitnya untuk melihat kecenderungan suatu nilai fungsi saat X-nya di sekitar bilangan tertentu. Nah, kemudian di bab 2 ini kita akan mempelajari terkait turunan dari fungsi itu sendiri. Untuk untuk kita mengenali definisi turunan ya sebenarnya adik-adik sudah mengetahui ya, bagaimana proses mencari turunan suatu fungsi. Misalkan ya di sekolah menengah juga sudah diberikan topik itu, hanya sekarang kita akan melihatnya dalam satu kemasan yang berbeda, yaitu kita kemas dalam bentuk pertama-tama adalah 2 masalah dengan 1 tema. Nah, 2 masalah ini merupakan representasi konsep turunan dalam suatu konsep tertentu yang nanti akan kita kaitkan pada limit yang sudah kita pelajari. Nah, ya seperti yang adik-adik ketahui sebenarnya kalau berbicara dengan konsep turunan ya, memang konsep turunan ini mempunyai aplikasi yang sangat luas, baik di bidang sains maupun teknik. Misalnya saja di sini mengenai kalau mengaitkan turunan itu kan biasanya mengaitkan ke kecepatan ya. Jadi kita mengetahui masalah kecepatan, kemudian kalau dalam bidang sains itu laju pertumbuhan ya, misal laju pertumbuhan makhluk hidup, kemudian masalah aliran listrik dalam suatu rangkaian elektronik, masalah gelombang juga begitu ya, masalah kecepatan suatu reaksi kimia, atau mungkin nanti dikaitkan ke hal-hal yang istilahnya sesuai dengan konteks terapannya ya. Jadi memang aplikasinya di sini sangat luas ya. Nah, jadi kita perlu membahas konsep turunan ini berangkat dari 2 ilustrasi atau 2 masalah ya, yaitu mungkin kita hubungkan ke kecepatan. Kalau kecepatan di sini erat kaitannya dengan artifisis ya. Nah, supaya ada gambarannya, maka nanti kita kaitkan ke masalah geometris tentang garis singgung pada kurva. Selanjutnya, nanti kita bahas konsep turunan secara formal yang dilanjutkan dengan sifat-sifatnya.
Berbeda dengan soal-soal pada konsep limit, pada turunan ini akan dijumpai banyak sekali masalah yang melibatkan aplikasinya, ya. Jadi nanti ada soal yang berkaitan dengan aplikasinya. Oke, ya. Jadi apa saja masalahnya ya? Tadi adik-adik sudah saya kasih intro ya bahwa banyak manfaat atau aplikasi terkait dengan masalah turunan ini sehingga memang pada subbab ini penting kita lihat ya, terutama nanti kita kaitkan ke masalah kecepatan dan juga kemiringan garis singgung ya. Kalau kemiringan garis singgung nanti dengan masalah geometrisnya, kalau kecepatan nanti ke aplikasi fisiknya ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu mengenai masalah yang nanti membawa kita ke konsep turunan dari masalah kecepatan ya. Dari hukum Galileo yang sudah adik-adik kenal tentunya ya, jarak tempuh dari suatu benda yang jatuh bebas dengan permukaan bumi akan sebanding dengan kuadrat waktu tempuhnya. Jika T menyatakan waktu tempuhnya dan Y adalah jarak tempuhnya, maka jarak tempuh sebanding dengan kuadrat waktu secara matematis bisa kita nyatakan sebagai Y sama dengan K kali T kuadrat. Untuk suatu K-nya adalah konstanta. Dalam hal ini, jika kita berangkat dari suatu kasus yang dinyatakan pada tabel di bawahnya, maka K kita definisikan sebagai suatu nilai yang ada di sekitar 16. Kalau adik-adik perhatikan, kita punya tabel jarak yang dilalui benda terhadap waktu tempuh. Di sini diambil T di sekitar 1 dalam selang 1 sampai 2. Ketika T-nya 1, kita memperoleh Y-nya 16, kemudian 1,001, 16,03, 1,01, 16,3, 1,1, 19,36, 1,5, 36, dan 2 itu 64 ya. Jadi dalam waktu di situ satu satuan waktu gitu ya, perbedaan waktu satu satuan waktu, kita punya jaraknya itu bergerak dari 16 ke 64. Nah, kalau kita perhatikan sekarang dari jarak yang sudah ditempuh tadi serta waktu yang ditempuhnya juga, kecepatan rata-rata benda antara interval waktu T0 dan T1 kita tahu menjadi rumusan kecepatan rata ya. Kalau biasa kita sebut kecepatan rata-rata itu adalah jarak akhir dikurangi jarak awal dibagi dengan waktu akhir dikurangi waktu awal ya. Jika di sini T0 dan T1 maka kita punya YT1 min YT0 dibagi T min T0. Nah, sekarang coba kita perhatikan kecepatan rata-rata yang terjadi antara waktu 1 dan sekitarnya, sehingga kita punya di sini T0-nya sama dengan 1, dan untuk waktu di sekitar 1 kita definisikan sebagai T1 sama dengan 1 plus delta. Sehingga dari tabel jarak yang tadi kita lihat ya, kita bisa mengukur kecepatan rata-rata yang terjadi di sini. Ya, nah maka disajikan di dalam tabel kecepatan rata-rata seperti berikut. Nah, namun yang menjadi masalah sekarang adalah untuk kecepatan rata-rata dihitung dari delta yang cukup kecil begitu ya. Di sini diukur dari delta yang cukup kecil, mungkin kita masih bisa melihat kecepatan rata-ratanya di situ. Nah, kalau deltanya di sini menuju 0 ya, artinya
artinya, artinya selang waktunya ini sangat pendek sehingga tidak terasa ya kalau, 1,5, 1,1, 1,01, 1,001 mungkin di sini deltanya masih terlihat ya, eee nilainya, tapi sekarang deltanya saking kecilnya delta, jadi tidak terasa begitu ya perubahannya. Nah, makanya kita lihat sebagai kecepatan sesaat ya. Nah, kecepatan sesaat ini adalah kecepatan rata-rata juga, namun di situ, delta T-nya sangat kecil sekali ya, udah sangat sekali lagi ya. Ya, jadi, delta T-nya sangat kecil, nah sehingga bagaimana cara kita menghitungnya jika diinginkan delta T-nya ini sangat kecil begitu ya. Nah, kita sebut sebagai kecepatan sesaat. Nah, kecepatan rata-rata tadi ya kita, definisikan suatu, eee, apa namanya, suatu nilai bedanya begitu ya. Misal di sini T min T0 kita misalkan delta T, YT1 min YT0 kita misalkan delta Y. Jadi kecepatan sesaat pada saat T0 itu adalah perubahan Y dibagi dengan perubahan T dengan delta T-nya sama dengan 0. Karena saking kecilnya ya, saking kecilnya tidak terasa, jadi perubahan waktunya di situ, sama dengan 0 gitu ya. Nah, tentu saja kalau kita melihat dari sisi delta T sama dengan 0, ekspresi ini tidak dapat dihitung dengan hitungan aljabar yang biasa kita lakukan ya. Karena kan pembagian dengan 0 itu sesuatu yang haram dilakukan ya, tidak boleh dilakukan. Nah, karena memuat pembagian dengan 0 tadi. Untuk itu supaya tetap bisa kita lihat atau supaya tetap bisa kita hitung dengan kaidah aljabar yang ada, maka kita terapkan konsep limit. Di mana sekarang delta T yang sangat 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 kecil itu kita lihat sebagai delta T menuju 0. Maka dengan konsep limit kecepatan sesaat bisa kita ukur ya, yang bisa kita tuliskan sebagai Vt0 sama dengan limit delta T menuju 0, delta Y dibagi delta T. Karena delta Y adalah perbedaan nilai jaraknya ya di situ, maka kita hitung sebagai YT0 plus delta T min YT0 dibagi dengan delta T. Ya, sehingga di sini dari kecepatan rata-rata dengan menerapkan konsep limit di mana perubahan waktunya sangat kecil sekali, ya, maka kita bisa memperoleh kecepatan sesaat. Ya, seperti itu. Nah, sehingga di konsep kecepatan nanti kita akan melihat definisi dari limit ini. Nah, selanjutnya bagaimana kita melihat suatu representasi yang terjadi di dalam geometrinya, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini misal ya adik-adik kita punya grafik Y sama dengan X kuadrat. Ya. Jadi grafik warna merah menyatakan grafik Y sama dengan X kuadrat. Kemudian diinginkan pada titik X sama dengan 2 atau di sini titik P 2,4 ya yang dilalui oleh Y sama dengan X kuadrat, kita buat garis singgung berwarna hitam. Ya. Jadi warna hitam ini merupakan garis singgung di P 2,4. Kalau kita perhatikan kalau garis singgung itu kan berarti punya gradien ya sebagai bentuk apa namanya? Eh, Kemiringannya ya gradien kemiringannya itu kan, diartikan sebagai perubahan fungsinya ya, di situ. Nah, kita melihat garis warna hitam ini ya, karena melalui satu titik di situ ya, karena melalui satu titik yang pasti, kita belum bisa menentukan gradien yang tepat untuk garis warna hitam ini apa, ya. Nah, untuk menentukan gradien garis singgung itu, ya supaya kita bisa memanfaatkan rumusan gradien pada umumnya ya, di mana kan rumusan gradien secara umum loh kok tidak ada di sini berarti. Sebentar. Aduh, kok jadi tidak ada.
Nah, maaf adik-adik ada kendala teknis. Nah, sampai sini ya. Oke, ya. Nah, nanti ya kita bisa menggunakan kan kalau rumusan gradien secara sederhana itu kita pandang sebagai suatu ini ya adik-adik, kita pandang sebagai suatu perbedaan dari dua titik gitu ya, tangen, istilahnya kan tangen ya, dimana kalau kita punya dua titik ya gradiennya bisa kita cari begitu ya dengan rumusan standar Y2 min Y1 dibagi X2 min Y1 begitu ya. Nah, sekarang supaya kita bisa menggunakan gradien yang bentuknya umum gitu ya. Nah, kita ambil dua titik saja ya. Dua titik itu kita ambil titik yang berada di grafik Y sama dengan X kuadrat. Titik 2,4 dan juga titik X, Y di sini ya. Ki X, Y merupakan sebarang titik pada grafik Y sama dengan X kuadrat. Jadi, antara titik P dan titik Q bisa membentuk suatu tali busur di sini ya, dia bukan garis singgung. Karena kalau garis singgung menyinggung titiknya di satu titik saja gitu ya, di grafik tersebut hanya satu titik yang menyinggung kurva itu. Nah, sekarang karena ada dua titik kita katakan tali busur ya. Nah, karena tali busurnya berupa garis, kita bisa menghitung gradiennya ya, di mana di sini kita hitung dari titik 2,4 dan titik X, Y. Sehingga kita memperoleh gradiennya adalah Y min 4 dibagi dengan X min 2. Karena Y adalah bentuk fx-nya di sini dalam hal ini adalah x kuadrat dan 4 itu adalah nilai fungsi x kuadrat untuk x sama dengan 2, maka kita nyatakan penulisannya menjadi fx min f2 dibagi x min 2 ya, supaya nanti kita bisa menghubungkan ke bentuk umum begitu ya. Nah, jadi sekarang setelah kita punya tali busur, apa yang harus kita lakukan untuk bisa memperoleh gradien garis singgung? Ya, untuk gradien garis singgung di sekitar X sama dengan 2 di situ, ya. Jadi di sekitar X sama dengan 2 ini, ya, kita akan melihat ya proses tali busur ini kan kita istilahnya kita tarik gitu ya, kita tarik sehingga dia menghampiri garis singgung yang berwarna hitam. Artinya tali busur ini kita tarik ke sekitar titik X sama dengan 2. Nah, dengan demikian kita membuat titik X yang sebarang itu mendekati X sama dengan 2. Jadi di sini pasti konsep limit lagi yang bekerja ya. Seperti halnya tadi untuk kecepatan sesaat ya kita hitung seperti kecepatan rata-rata biasa, hanya saja karena delta T-nya harus kecil sekali, delta T-nya kita tarik menuju 0 ya, sehingga konsep limit bekerja di situ. Nah, di hal ini juga sama terjadinya seperti itu ya. Kita tarik X-nya menuju 2, sehingga gradiennya kita hitung sebagai limit X mendekati 2, Y min 4 dibagi X min 2. Atau limit X mendekati 2, Fx min F2 dibagi X min 2. Ya, nah sebagai bentuk lain, ya kalau ingin dilihat step perubahannya di situ seperti rumusan kecepatan sesaat. Nah, di sini kan step perubahannya terlihat ya. Maka kita bisa melihat di sini X min 2 kita misalkan sebagai H. Ya, sehingga dengan demikian ya delta T yang tadi di kecepatan sesaat itu setara dengan H di persamaan garis singgung ini. Maka M-nya bisa kita lihat sebagai limit H menuju 0, FH plus 2 min F2 dibagi H. Ya, seperti itu. Sehingga konsep dari gradien ini ya setara juga nanti dengan laju perubahan kecepatan sesaat ya. Dengan laju perubahan sesaat yang tadi kita lihat, ternyata mereka memiliki bentuk
perhitungan yang sama. Hanya saja tadi pada masalah fisisnya, sekarang pada masalah geometrisnya. Oke, coba kita terapkan ke dalam suatu kasus ya di sini. Ya, karena kita tahu berarti dua masalah satu tema itu adalah masalah laju perubahan sesaat dan juga kemiringan garis singgung ya adik-adik ya, di mana laju perubahan sesaat dan kemiringan garis singgung mempunyai formula yang sama untuk menentukan atau memecahkan permasalahannya. Nah, di sini kita lihat tentukan gradien garis singgung dari fungsi Gx sama dengan X pangkat 3 min 3X. Di titik X sama dengan min 1, 0, dan 1. Oke, ya. Karena di 3 titik, jelaslah di sini kalau kita perhatikan, pasti mereka mempunyai gradien yang berbeda. Ya, tadi kita sudah tahu formulasinya, ya, formulasinya adalah diambil perubahan yang sangat kecil di situ ya, diambil perubahan yang sangat kecil sehingga kita akan mempunyai di sini limit H menuju 0 FH plus C ya, tergantung titik C-nya apa, nanti min FC. Di sini titik C-nya adalah 2, jadi dibentuknya seperti ini. Oke. Nah, kita terapkan ke sini ya. Oke. Ya, kita cari gradiennya dulu ya. Gradien garis singgung adalah M ya. Kita hitung limit H mendekati 0 ya. Tadi kita perumum ya bentuknya. Karena di sini C-nya 2, kita ambil C-nya di sini sebagai GX plus C min GC dibagi H ya di situ. Oh, maaf, H plus C. Nah, begitu. Oke. Ya, karena kita misalkan di sini kita misalkan X min C sama dengan H ya. Dan H-nya menuju 0 di situ. Oke. Kita masukkan nilai fungsinya. Ya, GH plus C berarti kita punya X-nya kita ganti dengan H plus C pangkat 3 dikurangi 3 kali H plus C dikurangi GC. GC itu berarti C pangkat 3 min 3C. Betul? Betul, Bu. Betul ya? Oke. Dibagi H. Sip. Oke. Berarti kita harus menguraikan masing-masing polinomnya di sini ya. Supaya kita bisa menyederhanakan bagaimana bentuknya. H plus C pangkat 3 diuraikan menjadi H pangkat 3 ditambah 3H kuadrat. H kuadrat C, oke. 3 H. C kuadrat. Oke, ditambah C pangkat 3 ya? Iya, Bu. Oke. Ini minus C pangkat 3 tambah 3C. Ya, kita buka kurung. Oh, ada yang kurang nggak? Khawatir ada yang kurang. Oh, ini ya. Min 3HC dulu. Min 3H
min 3C kita uraikan min C pangkat 3 tambah 3C. Ya, oke. Dibagi H. Nampaknya ada yang saling menghabiskan. C pangkat 3 ya. Terus? Min 3C plus 3C. Oke, betul. Ada lagi? Langsung Sudah dibagi ya? H boleh nggak sih, Bu? Boleh. Nanti hanya di sini dikeluarkan ya. Kita hanya difaktorkan jadi H kuadrat tambah 3HC tambah 3C kuadrat min 3. Begitu? Ya, karena hanya menuju 0, H dibagi H itu sama dengan 1. Jadi di sini hanya menuju 0, H kuadrat 0, 3HC 0, sehingga kita punya nilainya adalah 3C kuadrat min 3. Betul? Iya, Bu. Oke. Ya, dengan demikian untuk X sama dengan min 1, nilai M adalah nol ya. Iya, Bu. Untuk X sama dengan 0, nilai M-nya min 3. min 3. Dan untuk X sama dengan 1, nilai M-nya 0. 0. Oke. Ya, jadi berangkat dari definisi gradien garis singgung di situ, ya, representasinya kita menarik tali busur ya, tali busur yang ada pada grafik sehingga kita punya definisi gradien seperti ini ya. Untuk nilai X yang berbeda tinggal kita substitusikan terhadap hasil gradiennya ya. Di sini kan X-nya sama dengan C ya, C-nya di situ diberikan min 1, 0, 1. Jadi ini juga boleh kita ganti sebagai C saja ya biar konsisten. Nah, seperti ini. Bu, maaf izin tanya, Bu. Ya. Jadi selama ini kita pakai yang cara SMA tinggal pangkatnya diturunin dan sebagainya itu cara cepat ya, Bu? Iya, betul. Konsepnya dari sini. Nanti juga kita akan buktikan dari mana rumus itu. Oh, terima kasih, Bu. Iya. Oke, kenali dulu konsepnya sekarang ya. Karena adik-adik bukan berlomba lari cepat sekarang, jadi tidak perlu rumus cepat. Melainkan harus paham masalahnya dari mana, begitu ya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Saya pengen bertanya tentang ini, Bu, kayak nentuin kayak limit X atau H itu menuju berapa itu tergantung dari ini ya, Bapak, tergantung dari fungsinya, dari penyebut. Maksudnya kan kayak Tergantung yang nyebut. tadi itu
Yang Yang sebelumnya, tadi Bu. itu, yang sebelumnya, Nah, itu kan limit nah yang di itu tengah ya, Bu, tuh. kan, Yang kan limit X mendekati 2 kan, Bu. Tapi kan itu untuk penyebutnya X min 2. mm-mm. Terus yang di bawah itu menjadi limit H menjadi 0 karena di bawah itu hanya H doang ya, Bu ya. Karena dia Iya, kita bikin jadi iya. ya berapa per 0 gitu, Bu. Perubahannya ini, Atau perubahannya. Perubahan yang dilihat. Kalau di sini C, ya X min C. X-nya menuju C di sini. Jadi perubahannya dilihat X min C seperti ini. baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, jadi dari sini ke sini sebenarnya bentuk perubahan bentuk karena apa namanya supaya kita ini penyeragaman dengan bentuk kecepatan sesaat ya. Kecepatan sesaat kan perubahannya yang dilihat. Nah, kita giring ke perubahan supaya bentuknya sama begitu. Kalau mau pakai rumus yang ini juga boleh ya. Kalau mau pakai rumus yang ini berarti rumus umumnya adalah setara dengan M sama dengan limit X mendekati C, GX min GC dibagi X min C. Nah, sama saja. Ya, bentuknya sama. Ini dan ini sama bentuknya ya. Kalau ini dilihat perubahannya, kalau ini eksplisit kehampiran titiknya. Ya, akan menghasilkan nilai yang sama. Ya, bentuk ini dan bentuk ini akan menghasilkan nilai yang sama. Oke ya, tapi kalau ini ya karena apa namanya di satu titik tertentu gitu ya, yang ini di satu titik tertentu, jadi apa lebih cocok di sini kalau memasukkan titik satu per satu ya sudah kelihatan di situ ya. Nah kalau misalkan untuk ke bentuk umum perubahannya ya, nah nanti kita bisa gunakan yang mengandung rumus perubahannya begitu. Kalau sudah tahu titik tertentunya di mana ya boleh memakai ini juga boleh ya. Kalau ini kan bisa dikerjakan apa namanya langsung per titik begitu ya. Kalau ini perubahannya sehingga nanti per titiknya dihitung di akhir begitu. Oke ya. Bu, Nah saya mau nanya, Bu. ya Itu yang tadi di slide sebelumnya, itu yang tadi yang itu soal garis singgung itu, ya, yang di bawah itu kan ada ekspresi yang M di sama bawah dengan itu kan M sama dengan limit X mendekati C sekian itu kan ya, Bu. Itu berarti bisa dipastikan limitnya pasti ada ya, Bu? kalau menghitung gradien kan berarti ada nilainya ya. Jadi limitnya ada. Oh, oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, kalau tidak ada berarti di sini kelihatan nilai limitnya pasti tak hingga atau minus tak hingga. Ya, atau apa namanya? Limitnya tidak terdefinisi. Begitu ya, nilai limitnya tidak terdefinisi. Tapi karena di sini sistemnya gradien, terus gradien ini setara dengan kecepatan sesaat kalau di artifisis, jadi sekarang nilainya ada. Oke, nah, coba kita terapkan sekarang ke kasus fisisnya ya, di mana partikel bergerak sepanjang kurva sehingga posisinya saat T detik adalah S GT plus 1. Ya, jadi kita bisa misalkan di situ S-nya sebagai FT ya, T kuadrat plus 1. Tentukan laju perubahan rata-rata untuk T dari 2 sampai 3. Ya, 2 dan 3-nya masuk di situ. Berarti prinsip kecepatan rata-rata ya, seperti tadi. Nilai apa namanya? Nilai akhir dikurangi nilai awal dibagi waktu akhir dikurangi waktu awal ya.
Sehingga untuk nomor A, di sini V rata-ratanya berapa? Kita hitung F3 min F2 dibagi 3 min 2, betul? Iya, betul, Bu. Oke. F3 nilainya berapa? 10, Bu. 10. F2 nilainya? 5. 5, Bu. 5, oke. Dibagi 1, ya. Jadi, pi rata-ratanya adalah 5 ya? 5. Oke. Nah, jika posisinya di sini misal posisinya katakanlah dalam meter ya. Oke. Posisinya dalam meter berarti pi rata-rata ini satuannya adalah meter per detik ya. Maaf, tadi saya lupa tulis satuan di soalnya. Recording stopped. Oke, cek suara saya. Suara Ada, saya Bu. masih terdengar nggak ya? Masih, Dengar, Bu. Bu. Oke, karena yang satunya lagi terlempar. Oke, sudah nggak apa-apa. Oke, untuk yang B, kita masih menghitung V rata-rata, berarti ya. V rata-rata di sini berarti F2,003 dikurangi F2 dibagi 2,003 Recording in progress. Nah, adik-adik perlu kalkulator sekarang untuk menghitung. Tapi rasanya sih masih oke ya kalau dikuadratkan 2,003. Berapa nilai fungsinya? Empat 4,003, Bu. 4,003. 003. 3. Iya. Ditambah 1 kan. Belum ditambah Jadi 1. 5,003. Ayo. Jadi berapa? 4,003. Maaf, Bu. Salah, Bu. 5,012. Iya. 5. Rasanya masih 4 deh. Nggak akan 5. Udah ditambah Karena 1, ditambah Bu. 1, Bu. Ditambah 1. Iya, Yang kan. fungsinya dikuadrat tambah 1 itu, Bu. Iya. Oh, oke. Ya, ditambah 1 ya. Oke, ditambah 1 betul. 012. 5,012. Oke, dikurangi F2 5 ya. Betul, dibagi 0,03. Oke, sip. 0,012 dibagi 0,003. Salah, saya kurang 0. Oke, jadi hasilnya berapa? Sekitar 4. 4 ya? Oke. Sekitar 4 meter per detik. Sip. Nah, sekarang untuk yang C, laju perubahan rata-rata jika sekarang dari 2 ke 2 plus H. Apa V rata-ratanya? F 2 plus H min F2 dibagi
2 plus H min 2 ya, betul? Ya, Bu. Oke, jadi kita punya 2 plus H kuadrat plus 1 minus 5 dibagi H. Jadi kita punya 5-nya nanti habis ya. Sisanya kita punya 4H plus H kuadrat per H, betul? Iya, Bu. Iya, oke. Ya. Nah, ini jangan dulu disederhanakan karena sebentar, tapi T-nya di sini lebih dari 0 ya. Oke, kalau T-nya di sini sudah pasti lebih dari 0, mau disederhanakan di sini juga boleh ya. Karena C itu berlaku untuk T-nya 2 sampai 2 plus H ya. Di sini berlaku untuk T yang tidak sama dengan 0. Jadi kalau mau disederhanakan boleh. Ya, disederhanakan jadi 4 plus H di situ boleh ya, karena T-nya berlaku lebih besar dari 0 di situ. Jadi kalau kita sederhanakan di sini ya, boleh. 4 jadi 4 plus H, boleh. Nah, kalau laju perubahan sesaatnya, ya, V sesaat berarti kita pakai prinsip limit tadi ya. Limit H mendekati 0 di situ ya. Limit H mendekati 0, T-nya disama dengan 2, maka kita punya F 2 plus H min F2 dibagi H ya di situ. Oke, karena sekarang ya memanfaatkan kita rumusannya ini ya. T0-nya kita ganti 2, delta T-nya kita ganti H di situ ya. Kenapa? Karena konsisten dengan soal yang diberikan di soal C ya. Kita pakai perubahannya di situ H. Ya, jadi kita misalkan delta T-nya jadi H, T0-nya jadi 2 ya. Maka kita memanfaatkan rumus ini. Oke, sehingga tadi sudah kita hitung F2 plus H min F2 dibagi H-nya yaitu limit H menuju 0 ya dari 4 plus H kan, betul? Ya. Jadi nilainya adalah 4 di sini. Meter per detik ya. Yang tadi 4 plus H meter per detik. Jadi kalau adik-adik perhatikan, ketika kita punya perubahan rata-rata, laju perubahan rata-rata di sini dengan perubahan sebesar H, ketika H-nya menuju 0, maka kita bisa mempunyai perubahan sesaat. Sehingga kalau adik-adik perhatikan formulasinya, di sini laju perubahan sesaat adalah limit H menuju 0 dari laju perubahan rata-rata saat perubahannya adalah H. Ya, di situ. Tapi di laju rata-rata kita belum tahu perubahan H-nya itu seperti apa. Ketika mengukur laju perubahan sesaat, baru H-nya kita hitung menuju 0. Sehingga perhitungan laju perubahan sesaat adalah limit H menuju 0 dari laju perubahan rata-rata saat perubahannya H. Seperti itu. Ya. Nah, kalau adik-adik perhatikan laju perubahan sesaat ini, geometrinya itu sama dengan garis singgung. Ya, garis singgung untuk kurva T kuadrat plus 1 ya, di titik T sama dengan 2. Ya, jadi kalau kita perhatikan sama dengan ya, gradien garis singgung yang berwarna biru di T sama dengan 2. Ya, perubahannya. Jadi sekitar 4 di situ. Ya. Begitu kira-kira hubungan antara dua masalah dalam satu tema. Dua masalahnya yaitu perubahan rata-rata, laju perubahan sesaat, dan juga gradien garis singgung. Iya, silahkan yang mengacungkan tangan. Bu, maaf Bu, izin tanya.
kan tadi itu kita yang soal sebelumnya ini yang pakai gx sama dengan e kuadrat min 3x itu dari dengan cara yang sama itu kan kita pakai lim h mendekati 0 itu ditemukan kalau dia itu rumusnya itu sama aja kayak turunannya yang x, turunan dari gx, tapi kenapa kok yang ini nggak jadi turunannya dari yang itu ya Bu ya, dari yang s ya Bu ya, s terhadap t. Oke. Ini juga nilai turunannya kok, tetapi di sini karena sudah diambil di sini nilainya 2 di situ ya, karena ini kan sudah diminta laju perubahan sesaat T sama dengan 2 begitu ya. Jadi titiknya jelas di sini 2 ya. Jadi ini nilainya langsung ketemu 4. Kalau Bilal ambil T-nya sama dengan C di sini ya, nilainya untuk C dulu. Jadi Bilal hitung dulu V sesaatnya itu adalah Bilal hitung V sesaatnya limit H mendekati 0, FC plus H, min FC per H, ya pasti Bilal dapat di sini adalah 2C nilainya. Nah, C-nya ambil 2, jadi nilainya 4, begitu. Ya, di sini sudah dimasukkan. Kalau di sini, karena C-nya ada banyak, ya, supaya kita tidak menghitung 3 kali, istilahnya seperti itu ya Bilal ya, supaya kita tidak menghitung 3 kali limitnya. Jadi min 1, 0, 1 kita misalkan C, makanya ketemu bentuk umumnya dulu. Nanti C-nya tinggal dimasukkan. Kalau bila langsung hitung limitnya 3 kali, limit G H min 1 dikurangi G min 1 sama per H, nanti bila akan ketemu langsung 0. Ya, nah, karena di sini supaya kita hitung limitnya 1 kali, nanti kita substitusikan C-nya, maka kita hitung dulu limit bentuk umumnya. Kalau di sini kan titiknya hanya 1, langsung dihitung saja di sini digantikan nilai C-nya. Jadi ketemunya 4. Kalau Bilal hitung ini dulu, pasti dapat 2C. Coba hitung. Dapat 2C enggak? Belum nyoba Bu. Belum nyoba. Gitu ya Bilal ya. Kenapa bisa langsung dapat 4? Kita langsung masukkan titiknya di sini. Kalau di sini karena ada 3 titik supaya kita tidak menghitung limitnya 3 kali ya. Jadi saya misalkan di sini X-nya sama dengan C di situ ya. Jadi masuknya C. Bisa difahami? Bisa Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, jadi yang tadi karena ada 3 titik ya, jadi kita cari dulu gradien garis singgung saat di sini saat X-nya sama dengan C gitu ya. Nanti C-nya tinggal kita substitusikan ya. Tapi kalau adik-adik mau hitung 1 per 1 juga limitnya mangga, silahkan boleh ya. Tinggal nanti ganti C-nya aja dengan nilai yang di sini ya. Jadi ini dilihat dulu rumus umumnya. Kalau ini karena sudah pasti 1 titik saja di situ yang diinginkan adalah 2, jadi kita langsung ganti saja, langsung hitung. Tapi kalau mau menghitung umumnya dulu, sama aja, nanti dapatnya 2C. Nanti C-nya substitusikan 2, jadi dapatnya 4. Sama kan ya? Bu, izin bertanya. Saya masih belum paham yang kurva itu ditarik ke titik singgungnya itu maksudnya gimana ya Bu? Kurva yang mana? Yang ini? Iya Bu, ditarik ke mendekati 2 maksudnya gimana ya Bu? Yang ini? Iya Bu. Ya. Yang ini? Yang ini adalah saya merepresentasikan grafik T kuadrat tambah 1-nya. Ya, ini grafik T kuadrat tambah 1. Arti dari V sesaat ini setara dengan gradien garis singgung yang berwarna biru ketika kita lihat gradien garis singgung itu di T sama dengan 2. Ya, jadi si kecepatan sesaat ini itu sama dengan nilai gradien garis singgung jika kita membuat kurva dari posisinya. Begitu, Calvin. Oke. Makasih, Bu. Ya, sama-sama ya, karena tadi dua tema yang dimaksudkan di dalam masalah turunan ini adalah bahwa antara garis singgung dengan kecepatan sesaat ya di sini itu mempunyai
arti yang sama, hanya saja kecepatan sesaat itu arti fisisnya, gradien garis singgung itu arti geometrinya. Jadi ketika kita punya kecepatan sesaatnya di T sama dengan 2 berapa? 4. Itu artinya gradien garis singgung yang berwarna biru saat T sama dengan 2 untuk kurva T kuadrat plus 1 yang merupakan posisi dari partikel itu adalah bergradien 4 sama dengan kecepatan sesaat. Begitu ya. Maksudnya dua masalah dalam satu tema itu masalah antara gradien garis singgung dan kurvanya itu ya, Bu? Iya, betul. Bukan masalah gradien dan kurvanya. Masalah gradien itu sama dengan masalah kecepatan sesaat. Oke, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Artinya mencari gradien dengan mencari kecepatan sesaat rumusnya sama. Oke? Nah, dirangkum di sini. Ya. Jadi laju perubahan sesaat dan gradien garis singgung itu adalah masalah yang penyelesaiannya sama. Oke, kalau adik-adik punya fungsi Y sama dengan fx yang dia terdefinisi di daerah asalnya, katakanlah daerah asalnya adalah selang buka I yang memuat C. Jadi ya, jadi di situ nilai fungsi di C-nya harus terdefinisi ya. Nilai fungsi di C-nya harus terdefinisi. Maka kita bisa mempunyai beberapa istilah di sini ya. Tadi kita sudah tahu kecepatan rata-rata atau laju perubahan rata-rata di sini. Laju perubahan rata-rata kalau X-nya bergerak dari C ke C plus H di situ ya, maka kita punya laju perubahan rata-rata adalah FC plus H min FC dibagi H. Rumus umum ya. Posisi akhir dikurangi posisi awal dibagi waktu akhir dikurangi waktu awal ya. Rumusan umum, maka kita dapat laju perubahan rata-rata di situ. FC plus H min FC dibagi H. Untuk laju perubahan sesaat di C, karena kan sekarang laju perubahan sesaat, perubahan H-nya di sini sekecil mungkin. Ya, jadi C plus H-nya akan sangat mepet ke C. Maka untuk laju perubahan sesaat di C itu kita melimitkan laju perubahan rata-rata yang asalnya perubahan H-nya menuju 0. Ya, jadi limit H menuju 0, FC plus H min FC dibagi H, itulah rumus untuk laju perubahan sesaat. Jadi, yang tidak pakai limit laju perubahan rata-ratanya, yang pakai limitnya adalah laju perubahan sesaatnya. Karena kan perubahannya harus sekecil mungkin. Ya, kalau kita kembalikan lagi di sini, C plus H itu jadi X, maka kita juga bisa menghitung laju perubahan sesaat ini melalui rumus limit X menuju C, Fx min Fc dibagi X min C. Jadi yang ini boleh, yang ini boleh, akan menghasilkan nilai yang sama saja ya. Kalau yang bentuk ini kita lihat ke perubahannya. Kalau yang bentuk ini X-nya kita langsung tarik ke C, begitu. Ya. Nah, akibatnya nanti ke prinsip garis singgung karena gradien itu direpresentasikan oleh turunan pertama, ya, maka nanti akhirnya kita mempunyai formula turunan di sini, ya, di mana kita punya M itu sama dengan F aksen C, dan F aksen C itu adalah formulanya seperti pada laju perubahan sesaat. Dengan demikian, turunan fungsi dari Y sama dengan Fx di titik C, atau dituliskan sebagai F aksen C, yang arti fisisnya itu adalah laju perubahan sesaat di C. Sedangkan arti geometrinya adalah gradien garis singgung di titik C. Jadi menghitung laju perubahan sesaat dengan menghitung gradien garis singgung merupakan proses yang sama. Yang nantinya akan merujuk pada proses mencari turunan dari fungsi tersebut di titik X sama dengan C. Ya. Seperti itu. Yang selanjutnya, inilah yang menggambarkan ada dua tema, tetapi semua penyelesaiannya itu terkait dengan hal yang sama, yaitu terkait dengan turunan. Sehingga turunan pertama F aksen C di sini mempunyai dua arti, ya. Fisisnya sebagai laju perubahan sesaat dan geometrinya sebagai gradien garis singgung.
Oke, ya. Dengan demikian, ya, sekarang kita sudah bisa melihat dua hal tersebut sebagai turunan, ya. Jadi kita akan menentukan turunan fungsinya berdasarkan definisi tadi, ya. Jadi kita sudah punya ini definisi ya, bahwa f aksen C di sini adalah sebagai berikut. Kalau secara umum f aksen X tinggal mengganti C-nya di situ oleh X ya. C-nya kita ganti oleh X. Nah, namun sekarang karena kalau untuk bentuk yang ini nih ya, kalau untuk bentuk yang ini kita harus perhatikan baik-baik ya. Nah, kalau untuk bentuk yang ini kita padanan untuk mencari f aksen X-nya kita pakai variabel lain sehingga di sini limit T menuju X, Ft min Fx dibagi T min X. Kalau ini kan turunan di satu titik ya, ini turunan di satu titik, kalau ini kan turunan umumnya f aksen X, begitu ya. Jadi formulanya nanti tidak tertukar. Ini untuk mencari f aksen X, ini untuk mencari turunan di satu titik. Oke, ya. Kita lihat definisi turunan ya. Jadi definisi turunan itu memang nanti kita akan membuktikan bahwa ya turunan dari suatu fungsi yang seperti tadi sudah Bilal singgung ya, Bu, itu kan bentuknya menyerupai turunannya. Nah, kita buktikan ya di situ. Oh, turunan dari suatu fungsi itu apa? Loh, bukan tinggal diturunkan aja. Nah, itu kan namanya aturan turunan. Aturan itu beda dengan definisi ya. Kalau aturan adalah seperti suatu prinsip yang bisa kita gunakan ya untuk mencari suatu nilai gitu ya. Kalau definisi kan beda. Definisi itu adalah asal mula atau sejarahnya ya. Mengapa diperoleh seperti itu hasilnya, di mana aturan turunan yang selama ini adik-adik ketahui, X kuadrat turunannya 2X gitu ya, pangkatnya turun gitu, pangkatnya dikedepankan, kemudian pangkatnya diturunkan. 3X kuadrat itu turunannya jadi 6X ya, itu tuh namanya aturan turunan ya. Jadi bedakan dengan definisi. Justru aturan turunan itu ditemukannya dari definisinya. Jadi kalau kita tahu definisi ya, kita bisa tahu kapan aturan-aturan itu atau mengapa aturan-aturan itu bisa bentuknya jadi seperti itu gitu kan. Seperti ya di turunan di aturan perkalian adik-adik kan mengetahui bentuk UV gitu ya. U kali V turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen, betul? Ada aturan turunan perkalian kan? Iya. Iya, aturan perkalian, aturan pembagian nanti yang adik-adik gunakan di turunan asal mulanya dari definisi. Ya, di mana definisi itu adalah proses yang tadi kita lihat di dua tema itu. Ya, sehingga di sini kita lihat definisi turunan ya. Untuk fungsi fx dikatakan mempunyai turunan di x sama dengan c apabila limit ya, di sini limit berikut ada ya, yaitu f aksen c limit x mendekati c fx min fc dibagi x min c, ini limitnya ada. Atau kalau kita lihat perubahannya dengan mensubstitusi x sama dengan c plus h ya, f aksen c sama dengan limit h menuju 0 fc plus h min fc per h. Jadi yang formula pertama sama formula kedua itu sama. Ya, formula pertama dan formula kedua itu sama, bisa digunakan, silahkan pilih formula mana yang nanti lebih mudah diaplikasikan ke dalam bentuk fungsi yang ditanyakan. Ya, karena tidak selamanya bentuk ini bisa diselesaikan begitu ya dengan mudah nilai limitnya. Kalau stuck di bentuk ini ya mungkin kita bisa gunakan bentuk yang satunya lagi. Misalkan stuck di bentuk ini ya mungkin kita bisa gunakan bentuk yang ini begitu ya. Tapi mereka bentuknya adalah sama. Sehingga di sini untuk bentuk umumnya ya, untuk bentuk umumnya ini kan dikatakan mempunyai turunan di satu titik x sama dengan c. Jadi f aksen c-nya di situ akan langsung ketemu ya. Kalau mau mencari
f aksen x, ya kita gunakan rumusan ini ya. Limit h menuju 0, fx plus h min fx dibagi h, atau limit t menuju x, ft min fx dibagi t min x. Oke, nah kita aplikasikan ya. Gunakan definisi turunan untuk menentukan f aksen 3 dari ft sama dengan t kuadrat min 2t. Ya, kalau menggunakan definisi berarti hitung limit perubahannya tadi ya. Nah, feeling adik-adik hasilnya berapa? Hasil yang nanti harus keluar. So nggak ada yang jawab? 5. Oke, betul 5. Oke, coba sekarang hitung pakai definisi. Hasilnya harus 5. Ya, bisa pilih mau formula yang atas. Sekarang kan X-nya berarti sama dengan 3 ya. Kita cari F aksen 3. Boleh bentuk atas, boleh bentuk bawah, akan menghasilkan nilai yang sama. Oke, kita coba pakai bentuk atas dulu ya. Cara 1. Kita cari F aksen 3. Limit X mendekati 3, Fx min F3 dibagi X min 3. Ya, oke, C-nya kita ganti dengan 3. Limit X mendekati 3, Fx-nya adalah X kuadrat min X, dikurangi F3-nya berapa? 6 dibagi X min 3. Maka kita punya limit X mendekati 3, X kuadrat min X min 6 per X min 3. Nah. Oke, ya. Bu, saya mau pakai T, boleh. Ya, misalkan sesuai fungsinya, boleh silakan. Ya, mau pakai X juga boleh. Mau pakai T juga boleh. T mendekati 3, Ft min F3 dibagi T min 3, boleh. Ya. Bisa kita faktorkan. Jadi apa? X min 3 kali X plus 2. X min 3 kali X plus 2, bagus. Terus, X min 3-nya habis ya. Jadi kita hitung limit X mendekati 3, X plus 2. Hasilnya adalah? 5. 5. Oke, tuh kan sama. Ya, Bu, saya cara 2. Boleh cara 2 juga. Ya, kalau cara 2, berarti kita lihat perubahannya di situ ya. X min 3, kita misalkan H. Maka limit X, limit H mendekati 0 ya. Nah, X menuju 3 kan artinya H-nya menuju 0 ya. F3 plus H min F3 dibagi H di situ ya. Kita masukkan H menuju 0, 3 plus H jadi 3 plus H kuadrat min 3 plus H dikurang F3-nya itu 6 dibagi H. Oke, kita uraikan. Jadi 9 plus 6H plus H kuadrat min 3 min H min 6 per H. 9 kurang min 3, 6. 6 dikurang 6 habis. Ya, jadinya kita dapat limit H menuju 0. Ya, 6H dikurangi H, 5H tambah H kuadrat dibagi H. Ya, kalau kita faktorkan H-nya dikeluarkan, 5 plus H
per H jadinya limit H menuju 0, 5 plus H. Hanya menuju 0, 5. Sama nilainya ya. Oke. Nah, ini contoh perhitungan mencari apa? Turunan di satu titik ya. Sudah cukup jelas pengaplikasian rumusnya? Insya Allah, Bu. Insya Allah cukup jelas, Bu. Oke, iya. Terima kasih Bilal dan Hafiz. Mudah-mudahan yang lain juga sudah bisa mengaplikasikan rumusan definisinya ya di sini. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Nah, kalau contoh selanjutnya mencari turunan ya. Tidak ada titik yang diberikan, berarti di sini diinginkannya rumus F aksen X secara eksplisit. Kalau tadi kan F aksen 3 ya, nilai F aksen di X sama dengan 3. Jadi langsung kita masukkan. Nah, sekarang rumus umum yang diinginkan. Ada dua formulanya ya. Bisa pakai rumus ini, bisa pakai rumus ini. Ya, silahkan. Nanti dioret-oret dulu juga boleh, mana yang memberi pencerahan ke langkah selanjutnya yang lebih mudah, begitu. Ya, boleh nanti dilihat mana yang lebih mudah untuk diaplikasikan ya. Bisa jadi bentuk yang ini, bisa jadi bentuk yang ini, begitu ya, tergantung bentuk fungsinya. Coba kita pakai yang ada H-nya ya, yang pakai H. F aksen X sama dengan limit H menuju 0, Fx plus H min Fx dibagi H. Nah, begitu. Tinggal kita masukkan Fx plus H jadi berapa nilainya? 1 per X plus H plus 1 ya? Tuh? Oke. X di sini ganti dengan X plus H ya. Sip, dikurangi 1 per X plus 1. X plus 1. Oke, dibagi H. Nampaknya kita harus menyamakan penyebut di sini. Kita samakan penyebutnya H dikali X plus H plus 1 kali X plus 1 ya. Kalau H ini kan hasil dari pembagian dengan H ya, jadi muncul H di situ. Nah, untuk pembilangnya isinya adalah X plus 1 dikurangi X plus H plus 1 ya, betul? Iya, Bu. Iya. Oke, jadi limit H mendekati 0, X-nya habis, satunya habis, tinggal minus H ya? Nah, seperti itu.
Karena hanya menuju 0, H per H jadi 1. Ya, jadinya nilainya berapa? Minus 1 per nilai limitnya, hanya 0. X plus 1 kuadrat. X plus 1 kuadrat. Oke. Ya, jadi turunan 1 per X plus 1 adalah minus 1 per X plus 1 kuadrat. Ya. Jadi, turunan fx sama dengan 1 per X plus 1 adalah f aksen X sama dengan min 1 per X plus 1 kuadrat. Oke, jadi begitu contoh mencari turunan f aksen X-nya, ini menggunakan definisi ya, menggunakan definisi, jadi adik-adik lihat limit perubahannya di situ. Coba sekarang terapkan rumusnya untuk fx fungsi akar lah. Ya, tapi pakai limit ya. Oke. Akar X dan trigonometri deh, sin X. Pakai definisi. Ada yang sudah dapat untuk akar X? Sudah, Bu. 1 per 2 per X. Udah, Bu. Oke. Ini kemungkinan nanti di perhitungan limitnya ada perkalian dengan akar sekawan ya. Untuk merasionalkan perkiraannya begitu. Untuk sin X ketemu. Mungkin supaya lebih mudah yang sin X bisa menggunakan rumusan ini. Begitu nanti kan ada perubahan sin minus sin ya. Sin minus itu apa? Bisa diubahkan ya bentuknya ya.
bisa diubah bentuknya. Ya, kalau misalkan dari sini agak terhambat misalkan ya. Nah, bisa menggunakan rumus bawahnya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke? Oh. Ada yang sama caranya? Yang turunan sin X saya pakai yang F, X plus min Fx itu, Bu. Ya, nggak apa-apa. Silahkan. Oke, Bu. Boleh. Terima kasih. Oke, ya. Jadi untuk akar X nanti kita dapat 1/2 akar X ya. Di situ kita rasionalkan dulu ya, bentuknya kita rasionalkan dulu sehingga bentuk perhitungan limitnya jadi lebih mudah ya. Hanya menuju 0, H dibagi H-nya di sini 1 ya. Jadi hanya menuju 0, akar X tambah akar X, 2 akar X ya. Untuk di sin X ya. Untuk di sin X kita bisa coba formula ini juga ya. Karena di sini untuk sin T min sin T bisa kita ubah jadi 2 cos setengah T plus X sin setengah T min X ya. Kemudian diterapkan teorema dasar, begitu ya. T min X-nya supaya keluar faktor setengah T min X-nya kita bentuk menjadi 2 kali setengah kan 1 ya. Tetap menjaga bentuknya, nanti 2 dibagi 2-nya hilang, sin setengah T min X dibagi setengah T min X, teorema dasar, nilainya jadi 1, limit T menuju X, jadi cos setengah X plus X. Cos setengah kali 2X adalah cos X ya. Mau pakai rumus ini juga sama ya. Nanti diuraikan sin X plus H-nya di situ ya. Oke, pakai teorema dasar juga ya, sama. Oke, ya. Nah, ini cara adik-adik menghitung atau menentukan turunan melalui definisi ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, karena nanti minggu depan kita akan membahas aturan-aturan yang berlaku di turunan, ya, adik-adik bisa mengenali notasi penulisan turunan pertama, ya. Untuk fungsi Y sama dengan Fx, kita bisa menuliskan turunan pertamanya sebagai F aksen X, atau dy per dx juga boleh, ya. df derivatif of F, ya. Oke, atau dimunculkan variabel bebasnya yaitu X, jadi turunan F terhadap X ya, dx F. Ya. Dua bentuk pertama, F aksen dan dy per dx ini yang sering digunakan ya. Kalau dx di sini operator derivatif ya, jadi ini penulisan turunan pertama, biasanya kita pakai operator Leibniz namanya ya, karena dy per dx itu dari sistem perubahan kecepatan sesaat delta Y per delta X, begitu ya. Jadinya notasi Leibniz ini sering banyak digunakan sebagai notasi turunan pertama, dy per dx ya. Kalau notasi derivatif biasanya ini digunakan juga, begitu ya, beberapa buku juga banyak menggunakan ya. Jadi simbol-simbol ini yang umum digunakan di turunan pertama. Sehingga nanti adik-adik jangan aneh ya, kalau saya menuliskan ke dalam bentuk dxf atau f aksen x atau dy per dx ya, karena notasi ini semuanya diperbolehkan untuk digunakan. Nah, mengingat definisi turunan ini berkaitan dengan perhitungan limit, jadi kita juga mengenal beberapa istilah turunan di satu titik yang menyangkut turunan kiri dan turunan kanan. Ya, turunan kiri berarti nanti yang terlibat adalah limit kiri. Turunan kanan berarti yang terlibat limit kanan. Sedangkan turunan di satu titik ini merupakan prinsip terdefinisinya turunan kiri dan turunan kanan ya, sehingga kita mempunyai
definisi-definisi berikut ya. Untuk turunan fungsi Y sama dengan fx di titik C, ya kita sudah tahu ya berdasarkan definisi bentuknya adalah seperti ini. Sehingga untuk mencari turunan kiri, kita tuliskan sebagai F minus aksen C ya. Jadi nanti kita sebut sebagai turunan kiri. Artinya kita melihat perubahannya dari sebelah kiri, berarti ya dari sebelah kiri X begitu. Sehingga nanti nilai perubahannya atau nilai deltanya itu cenderung menuju 0 tapi dari arah negatifnya. Jadi, F minus aksen C turunan kiri kita definisikan limit H menuju 0 dari kiri, FC plus H min FC dibagi H. Atau sama dengan limit X mendekati C dari kiri, Fx min Fc dibagi X min C. Jadi, kalau turunan kanan, perubahannya kita lihat dari arah kanan. Jadi, delta T-nya atau H-nya atau delta X-nya nanti mendekati 0 tapi dari arah kanan. Sehingga kita tuliskan F plus aksen C sebagai turunan kanan, limit H mendekati 0 plus FC plus H min FC dibagi H, atau sama dengan limit X mendekati C plus Fx min Fc dibagi X min C. Adanya perhitungan definisi turunan dengan menggunakan limit ini akan membawa kita terhadap eksistensi atau keberadaan turunan fungsi di satu titik yang lebih dikenal sebagai kata terdiferensialkan di C begitu ya. Sehingga fungsi Y sama dengan Fx dikatakan terdiferensialkan di C jika turunan kiri, turunan kanan, dan juga turunan F di titik C-nya adalah sama. Dengan kata lain, F minus aksen C sama dengan F plus aksen C sama dengan F aksen C. Maka kita katakan Fx-nya terdiferensialkan di C. Ya, seperti itu. Artinya dia mempunyai turunan di X sama dengan C. Ya, syaratnya limit kanannya sama dengan limit kirinya, dan itulah nilai dari F aksen C-nya. Sehingga F minus aksen sama dengan F plus aksen sama dengan F aksen di titik X sama dengan C. Apakah hal ini juga nanti kita harus bisa mengaitkan begitu ya? Dari satu karakteristik fungsi, ya si limit kanan limit kiri juga bisa jadi eksis atau tidak gitu ya. Sehingga di sini memang adanya turunan kiri berarti itu eksistensi atau limit dari kirinya itu ada ya. Kalau turunan kanan berarti limit dari kanannya ada. Ya, ini berkaitan dengan turunan di satu titik. Kalau dia ingin terdiferensialkan di suatu selang tutup bagaimana? Berarti kita harus melihat menjadi kasus per kasus ya dalam hal ini, karena selang tutup itu terdefinisi dari selang buka ditambah ujung-ujungnya yang ikut terhadap selangnya ya, maka fungsi Y terdefinisi di selang tutup harus terdefinisi dulu di selang buka. Ya, artinya Y sama dengan Fx dikatakan terdiferensialkan pada selang buka. Dalam hal ini selang bukanya adalah A, B. Ya, A dan B-nya belum ikut ya. A dan B-nya belum ikut. Jadi Y sama dengan Fx-nya baru terdiferensialkan di selang buka jika F-nya terdiferensialkan di setiap titik. Jadi di semua titik yang ada pada selang buka ini F-nya terdiferensialkan, maka F terdiferensialkan pada selang buka AB. Kemudian untuk melibatkan selang tutup di sini ya, F-nya sudah terdiferensial nih, maaf bukan terdefinisi ya, tapi terdiferensial. F-nya sudah terdiferensialkan pada selang buka. Nah, untuk selang tutup sekarang kita tinggal memeriksa ya, apakah di batas kirinya atau di A dia itu mempunyai turunan, dan juga di batas kanannya atau B dia mempunyai turunan begitu ya. Sehingga kalau kita representasikan ke dalam bentuk grafik berikut ya, maka di ujung-ujungnya kita akan memeriksa masing-masing eksistensi gradien garis singgungnya. Kalau gradien garis singgungnya terdefinisikan berarti di sana ada turunannya
ya, ada turunannya. Jadi, misal untuk di A, kita lihat karena A ini batas kiri, jadi grafiknya ada di sebelah kanannya, ya. Maka di sini kita ambil sebagai H menuju 0 plus, ya, atau dalam hal ini adalah turunan kanan untuk A, ya. Nah, jika turunan kanan untuk A ini ada, kita hitung F plus aksen A adalah limit H menuju 0 plus FA plus H min FA dibagi H ini ada, ya, maka kita katakan F-nya continue kanan, ya, continue kanan di A. Sedangkan untuk di B, karena grafiknya ada di sebelah kiri, maka kita bisa menghampiri perubahannya itu dari arah negatif, ya. Perubahannya itu dari arah negatif, sehingga kita hitung limit kirinya, ya. Jadi di sini nolnya minus, maaf, saya belum ganti. Nah, jadi di sini nolnya minus, ya. Nolnya minus sehingga F minus aksen B adalah limit H menuju 0 minus FB plus H min FB dibagi H. Artinya kalau limit ini ada, maka fungsi F itu continue kiri di B. Ya, seperti itu. Oke, jadi continue kanan dan continue kiri selain membuktikan eksistensi turunan di satu titik, ya, dia juga bisa kita gunakan untuk memeriksa kekontinuan di suatu selang tutup, ya. Jadi continue kanan di A dan continue kiri di B serta dia bukan continue, maaf, mempunyai turunan kanan di A, mempunyai turunan kiri di B, ya. Maka di situ dia bisa berkontribusi ke definisi terdiferensialkan di selang tutup, ya, seperti itu. Nah, bagaimana mudahnya nanti kita melihat di selang buka itu kan mengecek di setiap titik itu cukup sulit, ya, mengecek di setiap titik itu cukup sulit. Nah, berarti kita harus mengaitkan antara kekontinuan dengan keterdiferensialan. Nah, nanti akan kita lihat hal seperti itu, ya, supaya ketika kita memeriksa keterdiferensialan di selang buka itu cukup mudah kita lakukan. Kalau turunan kanan dan turunan kirinya kan mudah, ya, kita lihat, tapi kan yang sulit ini melihat keterdiferensialan di selang buka. Oke. Nah, kita lihat dulu kasus yang tidak terdiferensial di satu titik. Ada fungsi yang dia tidak terdiferensial di satu titik. Contohnya adalah mutlak X. Mutlak X, kalau adik-adik gambarkan grafiknya seperti ini, ya. Y sama dengan X untuk X yang positif, Y sama dengan minus X untuk X yang negatif. Sehingga kita bagi fungsinya sebagai berikut. Dan setelah kita perhatikan di sini, ya, di titik 0, fungsi ini tidak terdiferensialkan. Karena setelah kita hitung, turunan kirinya adalah min 1, karena kan turunan kiri mengambil hampiran X yang mendekati 0 dari arah negatif, ya. Jadi Fx-nya keluar sebagai min X. Ketika perhitungannya kita selesaikan, ternyata F minus aksen 0 atau turunan kiri di X sama dengan 0 adalah min 1. Dan turunan kanannya kita temukan 1. Jadi turunan kanan dan turunan kirinya tidak sama sehingga Y sama dengan mutlak X tidak mempunyai turunan di X sama dengan 0. Ya, karena turunan kanan sama turunan kirinya beda. Dia hanya punya turunan kanan sama turunan kiri saja di 0. Untuk turunan di 0-nya itu sendiri tidak ada. Ya. Nah, ini berbagai kasus fungsi yang tidak terdiferensialkan, ya. Apa saja kasus fungsi yang tidak terdiferensialkan di sini? Di antaranya mereka punya ciri khas pada kurvanya itu sendiri. Jika ada sudut pada kurva di satu titik, ya, misalkan runcing seperti ini menandakan bahwa akan terdapat banyak garis singgung. Sedangkan kalau dia terdiferensialkan di X sama dengan C, itu hanya akan ada satu garis singgung, ya. Karena kan garis singgung menyinggungnya hanya di satu titik saja, begitu.
ya. Sedangkan kalau ada runcingan, garis singgungnya bisa banyak ya, bisa ke arah sini, bisa ke arah sini, begitu ya. Jadi sudut pada kurva menyebabkan garis singgungnya banyak, bisa garis singgung miring ke kanan, bisa miring ke kiri, maka dia tidak terdiferensialkan. Kemudian adanya Recording stopped. runcingan tadi ya, runcingan adanya runcingan juga akan menyebabkan garis singgung vertikal. Garis singgung vertikal di sini kan pengaruhnya adalah lebih ke limitnya jadi tidak ada begitu ya. Nah, karena limitnya tidak ada di situ, nah limitnya tidak ada artinya ada garis singgung vertikal. Adanya garis singgung vertikal juga menyebabkan fungsinya tak terdiferensialkan. Ya. Nah, tanpa Recording in runcingan progress. ya, ada lagi tanpa runcingan ya, kurvanya tanpa runcingan, tetapi di situ ada garis vertikal, garis singgung vertikal juga ya. Nah, ini menyebabkan juga fungsinya tidak diferensialkan ya di situ. Oke, di sini tidak ada runcingan. Nah, kasus kurvanya kurang lebih seperti ini. Kemudian ya kurva yang tidak kontinu. Ya, kurva yang tidak kontinu di satu titik menyebabkan fungsi tersebut tak terdiferensialkan. Ciri-ciri tak kontinu kan salah satunya adalah nilai limitnya tidak ada, ya limit kanan sama limit kirinya beda, sehingga ada lompatan seperti ini, atau tak kontinu terhapuskan. Nilai limitnya ada, tetapi nilai fungsinya di situ tidak sama dengan nilai limitnya. Ya, jadi ini kasus-kasus fungsi tak terdiferensialkan. Nah, kaitan ke kontinuan itu apa? Ya, jadi dari sifat-sifat tadi kita mempunyai suatu teorema. Ya, jika fungsi f-nya terdiferensialkan di C, maka f-nya pasti kontinu di C. Artinya jika f-nya mempunyai turunan di C, f aksen C-nya ada, maka f kontinu di C. Ya, nilai fungsinya sama dengan nilai limitnya. Ya, tapi hal ini tidak berlaku kebalikannya. Fungsi yang kontinu tidak merepresentasikan bahwa f aksennya pasti ada. Jadi kebalikan teorema ini adalah salah. Contohnya saja adalah fungsi mutlak X tadi. Fungsi mutlak X itu fungsi yang kontinu di 0. Nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Tetapi di X sama dengan 0, kita tidak tidak mempunyai turunan untuk f aksen 0 fungsi mutlak X ini. Sehingga mutlak X itu kontinu di X sama dengan 0, tetapi tidak mempunyai turunan di titik tersebut. Jadi kebalikannya, di sini kebalikannya tidak berlaku ya, sehingga untuk fungsi f itu terdiferensialkan di C, maka f-nya kontinu di C. Nah, yang bisa kita manfaatkan apa? Yang bisa kita manfaatkan adalah kontrapositifnya ya, yaitu jika fungsi f-nya tidak kontinu di C, maka sudah jelas fungsi f tersebut tidak terdiferensialkan di C. Seperti kasus 4 tadi. Ya, kasus 4 yang ini. Dia tidak kontinu, akibatnya tidak terdiferensialkan. Kalau fungsi kontinu, belum tentu terdiferensialkan ya. Ingat, kalau melihat apakah fungsi kontinu pasti terdiferensialkan, ingat saja fungsi mutlak X ya. Mutlak X itu fungsi kontinu. Mulus ya, grafiknya itu mulus. Tetapi ternyata dia tidak mempunyai turunan di 0. Oke, nah ini salah satu contoh membuktikan apakah fx mempunyai turunan di x sama dengan 0? Halo? Iya betul Mbak, ada keperluan apa ya? Dari? BNI? Oh, BNI Live ada apa ya Mbak ya? Soalnya saya lagi isi kuliah. Iya betul lagi Zoom. Tapi Mbak nelfon tadi 2 kali, khawatir ada yang penting. Oh iya, kalau begitu bisa nanti sore ya?
Iya, mangga silakan saja nanti sore saja boleh. Terima kasih ya Mbak, selamat siang. Oke, maaf ya. Telepon berkali-kali khawatir penting ternyata dari marketing. Oke. Nah, yang ini sudah kebayang bagaimana cara membuktikannya? Cek apa? Nol ya, Bu. Cek limit kanan kiri. Oke, cek limit kanan dan limit kiri untuk definisi turunannya ya. Betul. Berarti kita akan memeriksa turunan kanan dan turunan kiri fx di 0. Akan diperiksa turunan kanan dan turunan kiri di X sama dengan 0. Ya. Jadi limit kanan dan limit kiri dari definisi turunannya. Maka kita cek ya. Turunan kanan dulu. F aksen 0. Limit H menuju 0 plus F. C-nya kita ganti 0 ya. Berarti karena kan titiknya sekarang di 0. 0 plus H min F0 dibagi H. Ya, seperti itu. Oke, nah, kayak ini. Nih. Mana tadi? Nah, ini. Kan F plus aksen A di titik A. Sekarang A-nya titiknya kan di 0 ya, jadi kita ganti 0. Maka kita dapat limit H menuju 0 dari kanan. F0 plus H berarti FH ya di sini. FH karena H-nya menuju 0 plus di situ, maka kita ambil posisi X dari kanan ya, atau X yang lebih besar dari 0. Oke, sehingga kita masukkan, sekarang yang masuk ke FH itu adalah sin H. Dikurangi F0, F0 berarti kita lihat X sama dengan 0 masuk ke fungsi bawah ya. Jadi dikurangi sin 0. Dibagi H. Nah, begitu. Sin 0 apa? 0 ya. Jadi limit H menuju 0 plus sin H per H. Sin H per H berapa? 1. 1, Bu. 1. Oke. Jadi turunan kanannya 1. Sip. Turunan kanannya 1. Cari turunan kiri sekarang. F minus aksen 0. Limit H menuju 0 dari kiri. F0 plus H min F0 dibagi H. Limit H menuju 0 dari kiri. Ya, F0 plus H berarti FH. 0 dari kiri berarti X-nya didekati dari sebelah kiri. Ya, sehingga kita ambil arah negatif berarti ya sekarang. Sehingga fungsi yang terlibat ada fungsi atas. FH ini berarti diganti dengan H di situ ya. Karena kan Fx sama dengan X ya, kalau X-nya dari kiri. Sekarang H-nya dari 0 dari kiri ya. Hanya 0 dari kiri, FH-nya berarti diisi dengan H. Begitu ya. F0-nya adalah 0 karena sin 0 ya, dibagi H. Nah, maka di sini nilainya berapa? 1 juga. 1 juga. Jadi kesimpulannya apa? Fx punya turunan di X sama dengan 0. Oke, Fx punya turunan di X sama dengan 0 ya. Maka diperoleh Fx mempunyai turunan di X sama dengan 0. Ya, karena turunan kanan di 0 ini sama dengan turunan kiri di 0 ya. Dan ini nilainya adalah F aksen 0. Nanti kalau ditanyakan F aksen 0-nya nilainya berapa? 1 ya di situ.
Oke, turunan kanannya 1, turunan kirinya 1, maka f aksen 0-nya juga 1. Fx mempunyai turunan di X sama dengan 0 dan bernilai turunannya adalah 1. Begitu. Ya. Sip. Oke. Nah, ini boleh adik-adik gunakan untuk latihan ya di situ. Ya. Oke, jadi bahasan kita hari ini sudah selesai mengenai masalah turunan ya dan definisinya. Nanti minggu depan kita akan melihat aturan-aturan turunan ya, sehingga nanti adik-adik bisa menggunakan perhitungan turunan itu menggunakan aturan turunan, tidak lagi dengan definisi ya, karena limit ini cukup susah ya. Kita cukup lihat definisinya untuk mencari aturannya seperti apa. Nah, nanti aturannya yang akan kita gunakan. Oke, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri. Bu, saya ingin memastikan Bu, kalau pernyataan maka diperoleh fx mempunyai turunan di x sama dengan 0 tuh nanti ditulisnya kayak gini ya Bu, maka diperoleh fx terdiferensial di x sama dengan 0. Itu gimana Bu? Iya, sama saja fx terdiferensialkan di x sama dengan 0, fx mempunyai turunan di x sama dengan 0, sama saja ya. Oke Bu, terima kasih. Oke. Di sini saya konsisten dengan perintahnya, periksa apakah fx mempunyai turunan di x sama dengan 0. Jadi kesimpulannya fx mempunyai turunan atau tidak. Nah, di sini kesimpulannya fx mempunyai turunan. Kalau nanti periksa apakah fx terdiferensialkan di x sama dengan 0, berarti istilah mempunyai turunan di situ kita ganti dengan terdiferensialkan ya. Tapi keduanya itu istilah yang sama. Tidak ada? Sudah cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas? Oke, Kevin, terima kasih. Mudah-mudahan yang lain juga sudah cukup jelas ya. Nanti bisa disimak lagi catatannya di sini. Yang penting adik-adik paham ya. Jadi ya paham arti dari turunan dan juga definisinya, sehingga nanti dari definisi itu kita selanjutnya dapat aturan-aturan yang bisa kita gunakan. Oke, ya kalau tidak ada pertanyaan lagi, perkuliahan hari ini saya cukupkan sekian. Ya, terima kasih atas perhatian adik-adik. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya, sehat selalu. Terima kasih semuanya. Silahkan boleh meninggalkan ruangan Zoom.